Pernah gak sih kamu merasa lelah? Lelah jadi orang baik. Kamu merasa sudah memberikan kasih sayangmu dengan tulus. Memberi perhatian, cinta, waktu, semuanya dengan sepenuh hati. Tapi entah kenapa, kamu justru sering dipertemukan dengan orang-orang yang hanya datang saat butuh. Orang-orang yang membuatmu merasa dimanfaatkan. Kalau iya, mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak, diam, duduk tenang, dan mendengarkan isi hatimu yang paling dalam. Saat kita dewasa, relasi yang hadir dalam hidup kita seringkali mencerminkan pengalaman cinta yang pertama kali kita kenal. Cinta dari orang tua, cinta di dalam keluarga. Jika dulu saat kecil, kamu merasa harus melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk bisa dicintai, harus patuh, harus menyenangkan hati orang tua, harus jadi anak baik, maka wajar saja jika hari ini kamu masih membawa beban itu ke dalam hubunganmu yang sekarang. Kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta itu perlu diusahakan, bahwa kamu harus pantas terlebih dahulu baru boleh dicintai, dan bahwa perasaan orang lain adalah tanggung jawabmu. Tanpa sadar, kamu memikul beban itu sampai sekarang, bahkan ketika kamu sudah dewasa, bahkan ketika kamu sudah lelah. Keluarga adalah tempat pertama kita mengenal cinta. Tempat pertama kita belajar apa itu kepercayaan, batasan, dan rasa aman. Tempat pertama kita memahami harga diri kita sebagai manusia. Dan jika tempat itu tidak memberi rasa aman, jika tempat itu tidak mengajarkan kita bahwa kita berharga, maka kita pun akan tumbuh dengan luka. Luka yang tidak terlihat tapi terasa. Luka itu bisa muncul dalam bentuk cemas berlebihan, kehilangan arah, perasaan kosong, burnout yang terus-menerus, atau depresi yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu adalah sinyal bahwa ada bagian dalam dirimu yang ingin kamu dengar. Bagian dalam dirimu yang disebut inner child. Inner child adalah sisi diri kita yang masih membawa pengalaman masa kecil, yang mungkin dulu merasa tidak didengar, tidak dimengerti, atau tidak dicintai dengan sepenuh hati. Kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tuamu atas semua ini, karena mungkin mereka pun dulu juga tidak mendapatkan cinta yang cukup. Mereka tidak tahu bagaimana cara memberi cinta, karena mereka tidak pernah menerimanya. Dan sekarang, tugas itu ada padamu, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyembuhkan. Sediakanlah waktu untuk mendengar isi hatimu. Jangan lagi abaikan suara kecil yang sering kamu diamkan. Peluklah luka-luka itu dan bisikan pada dirimu sendiri. Aku mencintaimu, nak. Aku menyayangimu. Kamu aman bersamaku. Aku di sini mendengarkanmu. Berperanlah sebagai orang tua yang kamu butuhkan dulu. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menciptakan versi baru dari dirimu yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih mencintai diri sendiri. Menyembuhkan luka lama bukanlah proses satu malam,
dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Terkadang, kamu merasa sudah sembuh hari ini, tapi besok hari kamu kembali dihantam badai emosi. Dan itu tidak apa-apa, karena proses penyembuhan bukan jalan lurus. Terkadang naik, terkadang juga turun. Namun satu hal yang penting, kamu harus tetap berjalan. Bayangkanlah dirimu seperti tanaman yang lama sudah tidak disiram. Kering, rapuh, tapi bukan berarti mati. Kamu hanya perlu waktu untuk kembali menyiram jiwamu, memberi nutrisi lewat kebaikan hati, dan membuang bagian-bagian yang sudah tidak tumbuh. Lama-kelamaan, saat kamu sudah mulai memeluk luka-luka itu dengan kasih, kamu akan mulai merasakan perubahan. Semesta pun perlahan akan mempertemukanmu dengan orang-orang baru yang mencintaimu tanpa syarat. Lingkungan yang tidak lagi menuntutmu untuk terus mengalah. Kesempatan-kesempatan yang lebih menghargai siapa dirimu sebenarnya. Tapi sebelum sampai ke sana, kamu perlu bersabar. Bersabar saat inner childmu kembali menyalahkan diri sendiri. Bersabar saat kamu ingin menyerah dan merasa tidak cukup. Bersabar saat kamu merasa harus menjalaninya sendirian. Dan ketika kamu lelah, ingatlah satu hal: dirimu berharga, dirimu layak untuk dicintai, dirimu pantas untuk pulih. Jadi kawan, jangan pernah lagi untuk lelah merawat luka itu. Karena di balik luka-luka itu ada kekuatan, ada keindahan, ada kamu yang sedang tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.